Sahabat, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Larsa, pembantu percakapan kita, dan ini sebuah acara yang membicarakan pokok-pokok penting iman Kristen atau membedah isu-isu sosial kemasyarakatan, masalah politik, pendidikan, tentu saja dari dalam perspektif iman Kristen. Dan dalam jumpa kali ini, dalam sekali kita akan berbicara mengenai pengalaman keagamaan dan jiwa yang sakit. Dan untuk membahas ini telah datang di studio narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono dari Universitas Maranatha Bandung. Selamat datang Pak Yo. Ya, sama-sama Pak Adrianus. Apa kabar Pak? Syukurlah masih diberi kesehatan. Di Bandung gimana apa COVID-nya? Ya, seperti daerah-daerah lain ada unsur menurun. Menurun ya. Ya. Menurun. Kampus UKM sudah mulai onsite kah? Direncanakan demikian, tetapi kadang-kadang sudah mulai, tapi tiba-tiba COVID naik lah jadi. Ya, mudah-mudahan dalam waktu lihat situasi ya. Jadi menyesuaikan diri dengan situasi. Ya. Dan tentu saja pengaturan pemerintah. Ya. Ya. Baik Pak Yo, Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono adalah pendeta GKI yang mendapatkan tugas dari Saudara GKI untuk melayani di Universitas Maranatha Bandung. Beliau adalah PT KSW, GKISW Jawa Barat, dan Cemara Tumpuan adalah GKI Sudirman Bandung. Pak Pendeta, mungkin saya mulai dengan definisi-definisi ya Pak, supaya jelas nanti bagi apa sih yang dimaksud dengan pengalaman keagamaan. Jadi pengalaman keagamaan itu adalah satu pengalaman yang sangat eksistensial. Oke. Yang dimana setiap orang bisa mengalami dari agama manapun juga bisa. Yaitu kalau ditangkap itu satu kata, yaitu encounter with God, jadi satu perjumpaan dengan yang ilahi. Nah, pengalaman keagamaan itu selalu membawa dampak di dalam kehidupan seseorang. Jadi dia bisa membawa dampak dalam arti positif. Dia membawa satu pembaruan atau satu perubahan ya, pola pikir dan juga menghayati satu realitas, termasuk juga penderitaan. Bisa dibuat lebih spesifikal kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan kan, kalau ibadah juga kan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apakah ada yang agak spesifik, lebih unik dari yang disebut sebagai pengalaman keagamaan, Pak? Jadi dalam ibadah itu kan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui liturgi. Nah, liturgi macam-macam ya, bisa dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk doa, bentuk firman ya, atau sakramen. Nah, tapi kalau pengalaman keagamaan yang di luar ibadah itu, yang diceritakan ini adalah satu pengalaman yang lebih personal. Dan dia memang tidak di dalam konteks ibadah, tidak dalam konteks liturgi, tetapi di dalam satu pengalaman, satu peristiwa, tepatnya peristiwa. Nah, peristiwa itu yang yang secara, nah, kalau menurut William James itu bisa gradual, tapi juga bisa sifatnya tiba-tiba. Jadi macam-macam itu ya. Gradual itu bisa bertahap gitu ya. Tapi ini bisa mengalami satu kondisi yang sangat tiba-tiba. Ya. Jadi kalau di dalam Alkitab itu ada satu tokoh ya, Saulus itu yang mengalami tiba-tiba gitu ya. Ketika dia pergi ke daerah Damsyik gitu ya. Nah, berjumpa dengan Kristus itu contohnya adalah pengalaman keagamaan. Sifatnya sangat tiba-tiba dan itu mengubah seluruh aspek di dalam koridor kebenaran, keyakinan, semuanya berubah semua total. Apakah orang-orang yang misalnya sering mengatakan semalam Tuhan berbicara kepada saya dalam mimpi, apakah itu sama dengan disebut pengalaman keagamaan? Nah, biasanya pengalaman keagamaan itu justru orang menjadi lebih hati-hati ketika itu dinyatakan gitu. Jadi mereka biasanya tambah tidak gampang menyatakan. Ya dinyatakan tapi ada satu kondisi yang forum yang tepat gitu. Nah, biasanya kalau ada tipe-tipe yang orang yang mengatakan semalam atau beberapa hari yang lalu Tuhan berbicara, itu saya anggap bukan pengalaman ya. Itu kadang-kadang belum bisa membedakan antara wahyu dari Tuhan, ilham dari Tuhan dengan persepsi pribadi. Ya, sepertinya dia memang dengar dari sesuatu, tapi itu apakah itu wahyu dari Tuhan? Nah, karena itu bisa dibedakan antara inspirasi dengan ilham. Begitu, ya. Ya mungkin dalam hal itu bukan ilham, bahkan lebih di bawah ilham ya. Semacam tiba-tiba ada gagasan gitu ya. Nah, saya yakin itu bukan dalam konteks pengalaman religius ataupun perjumpaan dengan Tuhan. Atau kalau orang bilang saya pergi ke surga, naik turun surga, pergi ke surga, berarti
ada berjumpa dengan Tuhan di sorga, itu pengalaman keagamaan. Ya, itu lebih cenderungnya kepada pernyataan, ya. Pernyataan. Klaim. Pernyataan yang belum dapat diuji, ya. Ya, biasanya itu dipakai dalam rangka untuk melegitimasi sesuatu yang ingin dia sampaikan setelah itu. Oke. Nah, berhenti nih. Tuhan, saya tadi malam mengajak saya datang ke surga, lalu ujung-ujungnya, nah itu ya, X-nya dia, statementnya itu, nah di sana memperkuat gitu. Nah, tetapi di dalam pengalaman keagamaan tidak demikian. Ya. Satu pengalaman keagamaan itu bukan dalam bentuk tanda petik rekayasa, juga bukan dalam bentuk untuk memanipulasi pendengar dengan kata naik ke surga atau berjumpa dengan Tuhan atau Tuhan berbicara, itu lebih banyak pada unsur rekayasa dan manipulatif. Apakah bisa dikatakan kalau begitu, pengalaman keagamaan itu tidak berkaitan, memang sebenarnya tidak boleh dimanfaatkan untuk memberikan penguatan atau legitimasi pada apa yang mau saya katakan atau apa yang sedang saya kerjakan untuk membuat orang semakin percaya pada yang saya katakan dan saya katakan. Apakah bisa begitu? Ya, dan itu yang diteliti oleh William James. Oke. Nah, William James itu mengingatkan bahwa bukan statement itu, ya. Jadi William James itu mau mengatakan bahwa jangan lihat dari akarnya, tapi dari buahnya. Oke. Jadi satu kalimat yang dari William James, pengalaman keagamaan itu bukan masalah dari klaim akarnya, tapi lihat buahnya. Akar itu adalah ya doktrin, sistematika pengajaran, atau kepercayaan. Bukan itu, tapi apakah ada dampaknya? Ada buahnya. Apa buahnya kalau orang mengalami pengalaman keagamaan, Pak? Jadi, nah itu yang dikatakan oleh William James itu ada beberapa aspek, ya. Yang pertama, dia mengalami satu perubahan pemaknaan hidup yang lebih luas. Lalu yang kedua, dia bisa mengalami perubahan dari emosi yang ditransformasi menjadi kasih. Jadi kalau emosi itu kan lebih cenderungnya kepada sesuatu yang lebih situasional gitu, ya. Tapi kalau William James itu bisa merubah menjadi kasih yang sifatnya tetap, menjadi satu karakter. Lalu dia bisa orang yang mengalami perubahan dalam keagamaan itu satu perubahan di dalam tujuan, ya. Goal yang dia capai itu menjadi sesuatu yang sama sekali signifikan, itu berbeda. Ya, jadi dia kemudian di sana ada unsur dia ingin mempersembahkan, ya, dari satu kehidupan, ya, yang lebih berarti, yang lebih mendalam, ya, lebih eksistensial kepada sesama atau orang lain, begitu. Nah, itu pengalaman keagamaan itu ternyata begitu. Jadi belum tentu orang beragama mengalami pengalaman keagamaan, juga harus diingat, ya. Hati-hati. Ataupun orang yang mengklaim merasa berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah, tidak berarti dia mengalami pengalaman religius. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi orang yang punya pengalaman keagamaan, ada perubahan-perubahan dalam dia mau makna, memandang kehidupan, paradigm shift, perubahan paradigma begitu. Paradigma, tapi juga pemahaman ini, perasaan juga. Jadi ada perasaan, ada kehendak, ya. Jadi ada satu totalitas yang berubah di dalam dirinya. Kalau tadi kan Bapak bilang tujuan hidup berubah, ada keinginan untuk mempersembahkan hidup kepada Sang Ilahi. Apa artinya orang yang punya pengalaman itu berpindah dari orientasi pada diri sendiri kepada orientasi pada persembahan diri kepada Tuhan melalui pengabdian kepada kemanusiaan, misalnya apa begitu? Itu bisa pertama. Yang kedua bisa begini. Selama ini dia juga peduli pada orang lain. Bisa. Tapi peduli pada orang lain, tiba-tiba dia mendapatkan perspektif yang lebih mendalam. Sehingga lebih bermakna itu. Lebih bermakna. Kegiatannya tetap sama. Tetap sama. Tapi penghayatannya beda. Ada penghayatan berbeda, tapi otomatis cara pendekatannya pun juga akan beda. Oke. Jadi tidak berarti bahwa dulunya egois, kemudian menjadi orang yang lebih... Nggak selalu begitu. Perhatian pada orang lain, tapi juga bisa tadinya dia adalah perhatian pada orang lain, tapi dia kemudian menemukan sesuatu yang lebih kaya, lebih mendalam, begitu. Kalau gitu, apa sih sebenarnya yang terjadi ketika seseorang mengalami perjumpaan? Tadi kan ada perjumpaan yang unik dengan Sang Ilahi, berbeda dengan perjumpaan dalam ibadah kan, Pak, ya? Yeah. Nah, apa sih
sebenarnya apa yang terjadi ketika seseorang mengalami perjumpaan yang unik dengan sang ilahi itu, Pak? Jadi ketika orang itu mengalami satu perjumpaan dengan yang ilahi, maka dia ada yang disebutkan dia mulai menemukan ya, jati dirinya yang otentik. Jadi jati diri kita itu tidak selalu yang kita kenal itu otentik, karena dia terbungkus oleh banyak lapisan-lapisan, oleh lingkungan, oleh budaya, oleh adat istiadat, oleh nilai-nilai. Lalu dia bisa menemukan itu dirinya dengan lebih otentik, lebih original. Tapi yang kedua adalah ada satu proses yang disebutkan oleh William James, itu proses yang membuat dia mengalami pemurnian gitu. Pemurnian apa, Pak? Pemurnian. Jadi ya mungkin yang saya tangkap dalam William James, pemurnian batin sehingga memberikan kepada dia kemampuan untuk memandang itu juga dengan cara yang lebih bukan hanya positif, tetapi dengan lebih original. Ya. Jadi otentik gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak pernah dia lihat sebelumnya tuh kok tidak pernah, tapi sekarang kok saya bisa melihat itu. Fenomena ataupun realitas dari orang-orang yang saya jumpai. Mungkin selama ini dia biasa jumpai suami istri, anak-anak itu, tapi kemudian dia diubahkan cara pandangnya gitu. Jadi pasti kalau orang punya pengalaman keagamaan, pasti terlihat dari cara ia memperlakukan entah seseorang entah sesuatu. Ya. Begitu, Pak? Seseorang atau peristiwa. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu pengalaman respon keagamaan itu, lihatlah dalam peristiwa, dalam konten. Ya. Jadi saya banyak belajar dalam konteks kita, misalnya ada terjadi perang invasi Rusia ke Ukraina. Ya. Itu sebenarnya saya sedang membaca bukan soal isinya, komentar-komentar, tapi saya sedang membaca tentang apa? Di dalam ungkapan-ungkapan ini apakah ada nilai-nilai iman yang menjadi media perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kalau saya lihat bahwa beberapa atau cukup banyak orang yang di situ mengatakan ya untuk terus menghajar dan sebagainya. Tapi satu aspek yang tidak dilihat apa? Rakyat yang menjadi korban. Ya, jadi kemanusiaan itu seperti tertutup, lalu kita kalau bisa negara ini yang menang begitu ya. Jadi bicara menang kalah, tapi dia tidak melihat satu esensi yang lebih lebih mendalam tentang apa sih yang sebenarnya terjadi itu. Misalnya pengorbanan kemanusiaan gitu. Jadi orang yang memiliki pengalaman keagamaan bertemu dengan sang ilahi dalam cara yang unik itu personal, itu akan melihat tentang persoalan atau peristiwa dengan lebih dalam. Dia beyond reality. Beyond reality, tapi juga dalam reality itu dia bisa menemukan sesuatu yang lebih fundamental. Ya. Jadi misalnya nilai fundamental itu apa? Misalnya kemanusiaan, kasih, pengampunan, keadilan, perdamaian. Itu kan harusnya nilai-nilai esensi ini yang menjadi tolok ukur. Misalnya apa? Ketika saya ikut mengobarkan perang untuk permusuhan, apakah tidak menyalahi hakikat dengan Tuhan yang mencintai perdamaian? Misalnya. Ketika kita membenci satu etnis, ya, misalnya banyak sekali beberapa kalangan mengkaitkan dengan Ukraina yang presidennya Yahudi, maka pantas untuk dibinasakan. Nah, padahal Tuhan mencintai apa? Setiap bangsa, tentang kasih. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak mengalami pengalaman religius. Jadi hanya pada religiusnya saja, tapi tidak punya pengalaman iman di dalam religiusitas. Oke, Pak, rasanya cukup jelas buat kita ya para sahabat DKB itu mengenai pengalaman keagamaan ya, bahwa orangnya akan melihat sesuatu dengan cara berbeda, lebih dalam, cara ia memperlakukan seseorang atau sesuatu juga berbeda karena ada insight tertentu yang didapat berkat pengalaman itu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan jiwa yang sakit atau sick of soul setelah beberapa informasi berikut ini?
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, Anda masih mengikuti acara Gema Kasih Indonesia di channel YouTube YKB GKI TV bersama saya Pendeta Saroso Pembantu Percakapan kita, dan kita sedang berbicara tentang pengalaman keagamaan dan jiwa yang sakit bersama Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Bila Anda punya pertanyaan atau komentar tentang topik ini, silakan tuliskan di chat room yang tersedia atau di kolom komentar. Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono tentu akan dengan senang hati merespons komentar dan pertanyaan para sahabat di YKB. Pak Yo, tadi kan udah menjelaskan panjang lebar tentang pengalaman keagamaan. Sekarang kita ke sub yang lain, Pak. Jiwa yang apa sih yang dimaksud dengan jiwa yang sakit atau sick of soul itu, Pak? Jadi itu ungkapan yang dikemukakan oleh William James, ya. Dan kita tahu dia adalah bapak dari ilmu agama-agama. Ya. Jadi dia menyoroti tentang pengalaman keagamaan. Dalam kaitan itu dijumpai jiwa yang sakit, gitu. Jadi kembali kepada pertanyaan Pak Alianus, apa yang dimaksudkan dengan jiwa yang sakit, ya? Jadi itu memiliki beberapa perspektif. Yang pertama perspektif yang positif, ya, tapi juga bisa perspektif yang negatif, gitu. Sakit ini tidak selalu negatif, tapi juga bisa positif. Gitu. Misalnya di 2 Korintus, ya, pasal 12, di sana kita menjumpai Rasul Paulus itu mengalami satu penyataan dari Tuhan, lalu dia mengalami satu ekstase, diangkat ke tingkat ketiga dari sorga, ya, satu pengalaman ekstase. Tapi pengalaman ekstase yang begitu indah, begitu menyukakan hati, gitu, ya, membawa dampak fisik pada dirinya. Sehingga di dalam 2 Korintus pasal 12 menyatakan ada duri dalam daging. Jadi ada seperti duri dalam daging itu sakit terus, ya. Jadi menderita sampai 3 kali dia meminta tapi tidak dikabulkan dan disembuhkan. Ini adalah salah satu the sick soul, ya, dari Paulus, gitu. Nah, yang kedua beberapa ahli termasuk ini positif deh kalau dalam positif. Okay. Karena sakit itu membuat dia menjadi lebih rendah hati, dia menjaga diri. Ada aspek sakit itu membuat dia menjadi lebih bisa menguasai sisi yang lain. Gitu. Tapi itu dampak dari dia dibawa ke pengalaman religius tadi, ya. Dampak dari ia mengalami sakit jiwa yang bukan sakit jiwa loh, ya. Bukan sakit jiwa yang sakit. Jiwa yang sakit. Dari arti jiwa yang sakit itu bukan sakit jiwa loh, ya. Nanti jangan sampai nanti tertukar, ya, istilah jiwa yang sakit dengan sakit jiwa, gitu, ya. Tapi sakit, ya, sakit yang dialami, gitu, ya. Kalau William James menyebutnya itu Rasul Paulus menderita sakit ayan misalnya. Nah, jadi sakit itu yang menyebabkan dia menjadi orang yang sangat religius, menjadi orang yang menyadari kelemahan keterbatasannya sehingga sisi yang lain bisa memberikan kontribusi yang sangat besar, gitu. Nah, kemudian William James juga meneliti misalnya dari Katolik, ya, seorang santa, ya, namanya Santa Teresia dari Avila. Itu juga diseksual, ya, punya sakit, ya, sakit yang membuat dia menderita, tapi penderitaan itu justru membuat dia menjadi orang yang saleh, yang sampai diangkat oleh gereja jadi seorang kudus, begitu. Santa. Ya. Nah, itu dalam arti positif. Tapi the seksual dalam arti negatif bisa dalam arti yang sebaliknya, ya. Bahwa orang-orang yang diseksual ini makin beragama makin jahat, ya. Makin tidak punya belas kasihan kepada orang lain, dan itu bisa dibuktikan
dengan beberapa peristiwa. Ya. Dulu di abad pertengahan tentang misalnya inkuisisi itu ya, gereja menjadi kejam terhadap orang-orang yang dianggap bidat. Itu sebenarnya dianggapnya the sexual juga, gitu. Atau kita bisa melihat bahwa banyak sekali motif orang-orang yang menghancurkan orang lain dengan mengebom atau membunuh yang dilakukan oleh para teroris itu juga adalah the sexual, gitu. Dan mereka tidak merasa berdosa, justru mereka mengatakan ini saya sedang melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, gitu ya. Jadi keagamaan itu membuat orang menjadi kehilangan hati nuraninya, ya. Jadi belas kasihannya, sehingga dalam konteks tertentu sepertinya kok lebih baik nggak beragama, gitu. Karena beragama kok tambah jahat, lalu menjadi lebih rasis misalnya, ya, lebih menyukai perang, ya. Lebih mudah mengolok-ngolok, ya, orang lain yang sedang susah dan sebagainya. Hanya bukan kelompok agama saya misalnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk the sexual yang harus kita waspadai. Kita ini masuk di dalam koridor yang mana? Yang the sexual yang positif ataukah the sexual yang negatif tadi? Gitu. Jadi artinya sebenarnya Pak, kalau ada orang-orang yang mengalami jiwa yang sakit itu bisa berkonotasi positif, bisa berkonotasi negatif. Yeah. Yang negatif tadi adalah orang misalnya melakukan tindakan-tindakan kejahatan, ya, kekerasan. Lah, kalau gitu Pak, bagaimana tanggapan Pak Pak Yo terhadap pandangan yang mengaitkan ya pengalaman keagamaan ini dengan jiwa yang sakit dalam arti negatif tadi Pak? Kalau yang positif oke, kayak tadi Rasul Paulus ya. Tapi bagaimana orang mengaitkan pengalaman keagamaan ini dengan jiwa yang sakit dalam arti negatif? Misalnya orang membunuh karena ia mengklaim mengalami punya pengalaman keagamaan tertentu. Itu saya kira bisa terjadi Pak. Nah, hanya menjadi pertanyaannya, itu pengalaman keagamaan ataukah pengalaman ilusi? Gitu. Jadi kan ini pengalaman keagamaan itu kan seperti kita mengalami sebuah peristiwa yang tanda petik sedikit spektakuler gitu kan, ya. Nah, ilusi kan juga bisa hal yang sama, ya. Spektakuler kita merasa didatangi oleh seorang pujaan kita, ya, apakah nabi, apakah orang-orang yang menjadi pemimpin yang berwibawa begitu. Lalu menginspirasi, mendorong untuk melakukannya begitu. Dan itu bisa terjadi, ya. Jadi bisa dalam arti seperti itu atau mungkin dalam bentuk namanya doktrin yang sebenarnya adalah ideologi. Nah, itu pun juga mengunci, ya, melumpuhkan otak kita untuk bisa bersikap dengan leluasa dan bebas, tapi juga objektif. Karena sudah terkunci dengan doktrin yang mencuci, ataukah pengalaman yang sebenarnya ilusi kita sebut berjumpa dengan Tuhan, tapi karena orang ini tidak mempunyai sebuah filter, ya, atau kemampuan rasional yang kuat, sehingga dia tidak bisa membedakan antara ilusi dengan fakta. Nah, itu pun juga bisa. Dan saya kira beberapa kelompok-kelompok yang terlibat dalam terorisme itu bisa mengklaim, dan dia bisa membawa istri, membawa anak untuk melakukan satu hal yang mengerikan gitu. Menghancurkan kehidupan orang lain gitu. Jadi kalau begitu bagaimana kita membedakan pengalaman keagamaan dan kaitannya dengan jiwa yang sakit itu Pak? Mana yang betul-betul pengalaman keagamaan yang otentik, mana yang tadi ilusi atau apa tadi itu? Ya, bisa ilusi, bisa halusinasi. Bagaimana membedakannya kalau begitu? Saya menarik ya bahwa pengalaman keagamaan itu ternyata setelah saya baca ya dari pemikiran William James itu tetap ada satu nilai namanya rasionalitas. Jadi jangan dikira bahwa pengalaman keagamaan itu selalu beyond, ya, tapi ada rasionalnya. Jadi misalnya seorang itu pejuang Perancis yang dibakar, siapa? Siana de Art. Oh, itu dia mengalami pengalaman keagamaan. Tapi kalau kita lihat ya, karena itu William James bilang dalam memahami pengalaman keagamaan, religious experience, jangan kamu lihat akarnya, tapi kamu harus lihat buahnya. Dampaknya apa?
Dari dampak dari cyanida itu bukan dalam arti mengobarkan perang gitu ya, bukan dalam konteks itu. Nah itu dia memilih berkorban dan akhirnya dia dibakar hidup-hidup gitu kan. Nah, sampai disebutkan ini benar apa tidak ketika dia dibakar itu semuanya habis gitu. Tapi ada satu yang tidak kebakar, jantungnya yang katanya masih berdenyut gitu kan. Itu mengatakan bahwa spiritnya itu tidak pernah mati. Nah, contoh seperti itu. Nah, tetapi yang biasanya yang negatif itu ada unsur irasional gitu. Ada unsur tahayul. Nah, kalau saya baca kadang-kadang, kenapa kamu ditanya itu ya, bisa diketangkap itu, kenapa kamu ngebom dan sebagainya, ya supaya saya bisa ketemu dengan 72 bidadari. Nah, itu kan banyak tahayulnya ya, banyak sesuatu yang irasional gitu. Tetapi, nah karena itu orang beragama itu harus menjadi orang yang rasional. Segi rasionalitas itu bagian yang sangat penting supaya agama itu tetap waras. Kalau tidak ada rasionalitas, agama itu kehilangan kewarasannya. Itu menjadi media. Itu ada satu tokoh yang namanya Sam Harris ya. Sam Harris. Nah, Sam Harris itu menulis satu buku yang laris manis ya, namanya The End of It ya, akhir dari iman. Oke. Dia menulis buku itu bukan sembarangan, saudara. Kenapa bukunya bestseller? Karena dia hasil dari penelitian. Dia meneliti sungguh-sungguh dan dia mengatakan bahwa dalam sejarah agama-agama itu melahirkan pertumpahan darah, gitu ya. Sehingga Sam Harris mengatakan bahwa religion is the root of evil, gitu. Agama itu adalah akar dari kejahatan. Nah, jadi dia sampai sikapnya begitu. Karena dia melihat mana coba tunjukkan, semuanya berdarah semua, gitu. Nah, ini contohnya adalah the sexual yang destruktif, gitu. Nah, unsurnya apa? Ada unsur irasional gitu. Dan seringkali pengalaman keagamaan itu justru dikaitkan dengan hal-hal gaib, dengan hal-hal yang tahayul. Dan itu memang kecenderungan manusia itu begitu. Suka dengan hal-hal yang gaib, yang khususnya orang timur ya. Suka dengan tahayul. Ya, tahayul. Tapi orang barat pun juga saya pelajari ya juga suka juga dengan yang tahayul ya. Kalau cerita tentang ghost, tentang hantu ya juga ramai juga. Yang tentang Dracula juga suka gitu kan. Jadi intinya bahwa manusia itu punya, nah harus hati-hatinya di situ dengan hal-hal yang percayaan yang pada yang gaib, yang tahayul. Nah, Indonesia ini justru adalah banyak cerita temuannya tentang yang gaib-gaib. Yang film gaib banyak ya, menangkap setan Pak. Nah itu menangkap setan, menangkap tuyul dan sebagainya, genderuwo ya, sundel bolong dan sebagainya itu yang dihidupkan. Lalu buahnya apa? Ya masyarakat percaya di situ, tapi tidak ada perubahan yang berarti. Nah, kita harus mencoba melihat bahwa Indonesia ini kan merdeka tahun 45 sampai sekarang sudah usianya di atas 70 lebih. Coba berapa banyak yang menjadi pemenang hadiah Nobel? Itu kan gampangnya begitu kan. Berapa banyak yang menjadi banyak guru besarnya, profesornya banyak. Coba dari profesor yang ada nggak yang menjadi pemenang hadiah Nobel? Gitu loh. Ya, hanya bagus di jurnal gitu ya. Bukannya saya mengecilkan, tapi kancah internasional itu di samping itu ada nggak sumbangsi kontribusi pada hadiah Nobel yang punya hak paten, yang punya pengaruh yang besar ya. Kalau Nobel itu kan selalu mempunyai pengaruh yang tidak lingkupnya kecil nasional, tapi lingkupnya memang mendunia. Apakah bisa dikatakan kalau pengalaman keagamaan dan jiwa yang sakit itu memang berkaitan ya Pak? Iya. Ya. Tetapi apakah itu bersumber dari pengalaman keagamaan yang otentik itu dilihat dari apa yang dikerjakan, dikatakan, dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki pengalaman keagamaan itu. Yeah. Begitu. Jadi kalau William James menyebutnya Tuhan tidak pada Tuhan karena dia adalah seorang psikolog, infinite life. Ya, jadi kehidupan yang infinite, yang tak terbatas, yang mutlak itu. Gitu. Nah, maka kalau kita mempunyai hubungan dengan infinite being ini, maka kita disebutkan oleh William James itu menjadi channelnya, menjadi salurannya. Nah, saluran dari Allah itu adalah karakternya. Nah, karakter itu Allah itu apa? Kasih, keadilan, kemurahan. Nah, itu channelnya ke sana. Tapi kalau dia tidak mengalami channel itu, maka keagamaan itu justru menimbulkan perasaan hampa, perasaan kosong, perasaan terancam. Nah, justru ini kalau saya lihat di Indonesia, banyak sekali orang beragama tapi merasa terancam gitu, kan aneh ya? Iya. Orang kan harusnya percaya pada Tuhan. Dia menemukan pegangan yang kuat, ya. Karena iman itu kan artinya berpegang teguh, ya, dari bahasa Ibrani itu, ya. Berpegang teguh iman itu.
Tapi aneh, berpegang teguh pada Tuhan, tapi faktanya kamu kok merasa terancam. Terancam dengan perkembangan agama orang lain. Seharusnya tidak perlu. Semakin kita sehat, ya, jiwa kita dalam konteks religiusitas, kita tidak perlu takut dengan perkembangan agama lain. Jadi pengalaman keagamaan di samping memberikan dampak dalam cara orang memandang sesuatu, memperlakukan orang lain atau sesuatu, tetapi juga mendatangkan ketenteraman dalam diri. Ya. Kalau masih ada kegelisahan, rasa takut, tetapi mengatakan saya punya pengalaman keagamaan, pantas diragukan pengalaman keagamaan itu. Nah, apakah tadi lebih detail dampak dalam kehidupan sehari-hari jika seseorang memiliki pengalaman keagamaan tertentu setelah berapa informasi berikut ini? Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat kami masih dalam acara Gema Kasih Indonesia dengan saya Pendeta Arsaros membantu percakapan kita, dan ini segmen yang terakhir dari episode kali ini tentang pengalaman keagamaan dan jiwa yang sakit dengan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Ini segmen terakhir, tapi Anda masih bisa menuliskan pertanyaan untuk komentar Anda di chat room atau kolom komentar yang tersedia, dan Pak Pendeta Yo tentu saja akan merespon dengan kuasa. Pak Pendeta, apa sih dampak dalam kehidupan sehari-hari ketika seseorang memiliki pengalaman keagamaan? Jadi saya, karena ini dalam konteks pemikiran William James, jadi saya akan menggunakan cara berpikirnya William James. Oke. Jadi menurut William James, pengalaman keagamaan itu akan menghasilkan buah-buah kehidupan. The fruits for life. Buah-buah kehidupan. Jadi dalam ngambil yang sederhana dulu. Kata William James ya, jadi kalau orang mengalami buah kehidupan itu, kalau mereka senang, tidak akan tertawa meledak-ledak. Tapi kalau mereka sedih, mereka tidak akan mengutuk. Ini paling sederhana. Ngemeraung-raung. Ya, tidak meraung-raung atau sampai merengek-rengek atau apa. Ada self-control yang kuat. Ya, jadi pada poin ini dulu yang sederhana. Maka dari yang sederhana ini juga akan terekspresikan. Apa sih? Kalau senang tidak meledak-ledak, kalau sedih tidak mengutuk. Poin katanya apa? Penguasaan diri yang tinggi. Self-controlnya tinggi sekali. Maka buah kehidupan dari orang yang mengalami pengalaman keagamaan yang otentik, yang benar, itu self-controlnya tuh sangat. Buah roh ke-9. Buah roh ke-9. Ya, buah roh penguasaan diri. Penguasaan. Engratia ya. Ekratia. Nah, penguasaan diri ternyata mempengaruhi dalam hal apapun. Ya, ketika mereka mengalami apapun, penguasaan diri itu. Nah, penguasaan diri itu biasanya berkaitan dengan apa? Kemampuan mengolah pemikiran-pemikiran yang di dalam dirinya itu biasanya mengelola konflik batin. Nah, karena itu biasanya penguasaan diri itu akan melahirkan wisdom, kebijaksanaan. Jadi semakin kita mampu menguasai diri, kita kemudian wisdom gitu. Nah, semakin menguasai diri, kita bertindak bodoh, ya ngawur gitu ya. Nah, wisdom itu kemudian memberikan satu perspektif. Ketika ada kebijaksanaan itu, maka kita akan menemukan apa? Satu solusi yang lebih tepat, ya, lebih mengena, lebih transformatif. Jadi bukan sekedar solusi, tapi satu solusi yang betul-betul
seperti dokter itu sudah melakukan diagnosa dengan tepat, lalu dia ngambilkan tindakan yang pengobatan yang terapi yang tepat sekali. Gitu. Nah, kadang-kadang kita itu untuk yang ketiga ini sangat sulit, gitu. Sehingga kita betul ada solusi, tapi tidak terlalu menjawab, ya masih agak muter-muter, ya diberi obat ini obat macam-macam baru ke sana, gitu. Tapi biasanya kita kehilangan momen, gitu. Terlewat ya. Terlewat. Padahal dalam hidup beragama ini kita disadari pentingnya dalam wisdom dengan solusi itu ada momen yang harus kita perhitungkan. Jadi kita tidak boleh terlalu terlambat, tapi jangan terlalu cepat. Momennya harus pas, gitu. Ya. Nah, karena itu biasanya momen itu dikaitkan dengan apa yang disebut dengan kairos, gitu. Jadi karena itu orang pengalaman keagamaan buah kehidupan itu selalu mampu melihat kairos, the right time, the right time. Jadi waktu yang tepat, gitu. Nah, dengan waktu yang tepat ini maka dia bisa memaknai siklus waktu yang kronos, yang kronologi, gitu. Jadi di dalam kronologi, di dalam perjalanan waktu ini ada momen-momen yang dengan tepat dimanfaatkan dengan optimal, dengan pas. Nah, biasanya orang-orang seperti inilah yang mampu mengekspresikan pengalaman keagamaan itu untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, karena momen itu kan bukan hanya untuk dirinya, tapi biasanya kan untuk komunitas, untuk orang-orang yang di sekitarnya itu. Oke Pak, ya luar biasa ya. Nah sekarang kalau orang, terutama kalau dari sisi negatif ya, orang mengalami jiwa yang sakit itu Pak, tapi dari sisi negatif, bagaimana menyembuhkan jiwa yang sakit? Jadi ini saya pernah membaca ya satu tulisan dari William James, itu bagaimana kalau orang punya jiwa yang sakit, dalam arti negatif tadi, itu ternyata tidak bisa disembuhkan, hanya disuruh melakukan kebaikan. Jadi kebajikan itu tidak akan mengobati orang yang sakit, karena dia tetap dengan perspektif tadi. Perspektifnya yaitu sebenarnya bukan ke sana, bukan untuk menyelamatkan. Jadi kebajikan bisa dianggapnya, kalau saya melakukan kebajikan saya dapat pahala. Jadi kebajikan bukan dilakukan demi kebajikan itu sendiri, tapi kebajikan itu saya lakukan supaya saya dapat keuntungan tertentu, keuntungan pahala, gitu. Itulah amal saya, gitu. Nah, karena itu dalam penyembuhan orang-orang yang sakit dalam arti negatif tadi, yang kebajikan itu harus dilihat jangan dilakukan untuk pamrih, bukan untuk pahala, tapi kebajikan itu kita harus rumuskan. Nah, berarti ini memang ada agak sulit, Pak. Saya belum membayangkan yang kita masukkan, tapi yang saya bayangkan kalau berhadapan begini kita bisa melakukan konsul. Tapi kalau ini misalnya di dalam masyarakat kan kita tidak bisa melakukan, gitu. Maka kembali kepada otoritas agama itu memberikan garis, ya, memberikan arahan yang tepat, gitu, ya, supaya orang tidak multitafsir. Karena biasanya yang irasional itu kan biasanya membaca multitafsir. Ya, jadi dia membaca dari subjektivitasnya. Jadi harus ada otoritas yang lebih tinggi untuk mengatakan ini yang benar, ini yang tepat. Jadi kita tidak bisa kalau tidak punya otoritas ngomong itu ya. Kita dianggapnya yang kafir, Pak, justru. Gitu. Jadi harus ada otoritas. Nah, persoalannya jangan sampai otoritas itu sendiri jiwanya sakit, kan, begitu kan? Nah, kalau dia jiwanya sakit, ya memberikan ya yang sama, begitu kan? Memperkuat, gitu kan? Nah, berarti kita harus meminta kepada yang otoritas itu betul-betul dalam arti institusi yang memang kredibel dan memang pemahaman imannya itu membela humanitas, kemanusiaan. Nah, kalau itu dikembalikan kepada sebelum tadi lembaga keagamaan, misalnya keagamaannya apa? Bagaimana dengan tadi kritik Sam Harris bahwa agama justru adalah sumber segala kejahatan? Nah, itu kembali bahwa Sam Harris itu melihat bahwa apa yang dikatakan Sam Harris itu benar. Nah, misalnya inkuisisi, ya, gereja pernah melakukan kekerasan kepada orang-orang yang dianggap bidat. Nah, pertanyaannya, ajaran gereja ini landasannya kitab suci atau karena pengaruh dari tokoh? Jadi yang paling berat adalah kalau landasannya kitab suci, Pak. Itu paling berat, Pak. Tapi kalau itu dari tokoh, biasanya terjadi hanya di dalam satu durasi, di dalam satu periode saja. Akan ditinggalkan. Ditinggalkan, ya? Karena itu tidak begitu gereja. Gereja tidak pernah, karena Yesus mengatakan, engkau mengasihi sesama boleh, tapi aku berkata,
kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi dasar kitab sucinya kuat, yaitu bahwa cinta kasih pengampunan itu sebagai prioritas utama untuk mengukur iman seseorang kepada Tuhan. Jadi apakah bisa dikatakan kalau orang mengalami jiwa yang sakit dalam arti negatif tadi, maka penyembuhannya itu kalau dalam bahasa keagamaan kita bukan sekadar disuruh ini, tapi ada sebutlah pertobatan yang radikal begitu. Nah, tapi pada sisi yang lain kita menyadari bahwa pertobatan tidak bisa dipaksa dari luar. Iya. Ya? Pertobatan harus muncul dari dalam keluar. Gitu. Nah, tapi aneh di dalam kehidupan ini, rasanya apa yang tidak mungkin terjadi, orang-orang seperti ini biasanya oleh Tuhan, oleh rahmatnya itu disentuh gitu. Nah, contohnya kembali kepada kisah Saulus itu. Ya, tidak ada orang yang bisa menghalangi dia, Pak. Tidak bisa. Institusi Yudaisme atau Sanhedrin tidak bisa, bahkan Sanhedrin mengatakan mendukung. Melegitimasi. Memberikan legitimasi, wah kamu orang yang Yahudi yang hebat itu, yang heroitik, yang hero begitu. Di situ betul ya, Sam Harris ya, agama sumber segala kejahatan. Iya kan, contohnya seperti itu. Tapi dia kemudian mengalami satu pengalaman personal yang mengubah. Ya. Pengalaman religius berjumpa dengan Kristus selalu berubah semua. Nah, dari hal ini saya juga percaya bahwa apa yang tidak mungkin manusia ini tadinya begitu jahat, begitu kejam, termakan oleh doktrin yang palsu, tapi Tuhan kemudian mengubah. Ya. Sejauh mana orang itu mau membuka hati aja sedikit. Bahwa kita bisa salah, ya bisa. Tapi kalau kita membuka sedikit saja, supaya rahmat Tuhan itu bekerja, maka akan berubah. Gitu. Jadi kalau dalam konteks kita di Indonesia adalah, yang saya bayangkan, setiap kita itu pasti tidak lepas dari ajaran, dari doktrin. Begitu. Tapi marilah kita membuka hati dan memeriksa, apakah doktrin ini adalah berpijak kepada nilai-nilai humanitas, gitu. Membela kemanusiaan. Jangan orang membela Tuhan. Ya. Ya, sampai ada masalah itu ya. Kita tidak perlu membela Tuhan. Ya oke lah. Memang betul. Tuhan tidak perlu dibela. Tapi artinya apa? Tuhan yang Maha Kuasa memerintahkan kita untuk membela kemanusiaan. Jadi antara ketuhanan dan kemanusiaan ini harus menjadi satu bagian yang utuh. Dan bukankah ajaran iman Kristen menempatkan dalam perspektif itu Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi, transenden yang melampaui segala-galanya, yang ilahi itu berkenan berinkarnasi menjadi manusia. Jadi antara ketuhanan dan kemanusiaan itu menjadi sesuatu yang integral gitu. Maka ketika kemanusiaan itu menjadi sesuatu yang integral, maka kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Tuhan ini sebagai sosok pribadi yang memang mengasihi setiap kita, dan kita menjadi channel, kata William James tadi ya, menjadi saluran dari yang ilahi itu. Ya, menjadi saluran dari the infinite life tadi. Sekarang ini pertanyaan terakhir saya nih ya Pak. Apakah tokoh-tokoh agama yang mengaku misalnya sering berjumpa dengan Tuhan ini dapat disebut sebagai orang yang punya pengalaman keagamaan atau justru sedang mengalami jiwa yang sakit, Pak? Ya, ini sangat sulit ya, dalam arti orang-orang seperti ini kalau ditanya ya dengan mati-matian mereka mengatakan pengalaman keagamaan. Pengalaman keagamaan yang sangat unik, yang luar biasa, yang tidak sembarang orang bisa mengalami. Ya, ini kelihatannya hanya saya aja yang alami gitu. Jadi klaim itu pasti ada gitu. Nah, tapi sebenarnya sederhana. Kalau dari perspektif William ini gimana? Gampangnya gini, kalau menurut William James, semakin orang membuat klaim-klaim baru dan meneguhkan klaim-klaim itu semakin rasional, semakin orang membuktikan bahwa dia sakit. Jadi karena itu hati-hati, siapapun ya, pemuka agama, pendeta, penginjil, ataupun setiap orang pribadi atau penatua dan sebagainya, semakin kita banyak membuat klaim-klaim dan mempertahankan klaim itu, sebenarnya itu adalah simptom, gejala dari jiwa yang sakit. Karena religiositas dalam berjumpa dengan Tuhan itu ternyata orang bersedia untuk melepas apa yang menjadi kebenarannya.
ketika dia melepas itu, dia anehnya itu dia menemukan ruang. Ya. Nah, ruang ini membuat dia lebih leluasa, lebih bebas dalam koridor yang lebih besar, sehingga dia bisa melihat sesuatu itu dengan lebih utuh. Gitu. Nah, kalau jiwa yang sakit itu selalu melihat sisi tertentu saja. Ya, jadi misalnya melihat orang ini dari buruknya saja, misalnya. Ya, tapi dia tidak bisa melihat secara utuh. Gitu. Jadi boleh singkat saya katakan bahwa kalau seseorang semakin sering mengklaim ia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan mengatakan ini padanya, Tuhan harus begini, harus begitu, itu bukan tanda ia sedang atau sudah punya pengalaman keagamaan yang spektakuler, tapi sebenarnya itu simptom dari jiwa yang sakit. Karena di dalam ajaran iman Kristus kan jelas, pewahyuan itu kan sudah ada di dalam kanon. Jadi janganlah kita menambah firman Tuhan di luar kanon. Contohnya tadi malam, kemarin, ya, seminggu yang lalu Allah berbicara seperti ini, dia menambah, Pak. Dia menambah firman di dalam kanon yang sudah ada. Gitu. Jadi iman Kristen mengatakan Alkitab cukup, the Bible is enough. Nah, sekarang beritakanlah firman dari yang sudah diterima oleh kita sebagai gereja, yaitu kanon. Jangan menambah firman Tuhan dari ungkapan-ungkapan yang ilusif. Gitu loh. Problemnya itu banyak muncul bidat itu karena hal seperti ini. Firman yang ilusif, firman yang tidak ada dasarnya. Dan dia bilang itu klaim pengalaman keagamaan. Nah, itu sayangnya, ya, itu namanya legitimasi. Lalu disebutkan Tuhan berjumpa. Nah, itu kita banyak sekali membuat orang yang, nah, kalau kita sendiri irasional, lalu kita punya pengikut, kita tahu ini komunitas irasional semua sebenarnya, kan gitu kan. Oke Pak. Ini sangat menarik ya, tapi sekali lagi waktu kita terbatas. Sebelum kita akhiri ini, Pak, berkaitan dengan pengalaman keagamaan dan jiwa yang sakit, apakah ada pesan pastoral khusus kepada para sahabat DKB? Silakan Pak Jo. Dalam kerentanan kita sebagai manusia, pasti kita mempunyai kecenderungan untuk mengalami jiwa yang sakit. Dalam arti negatif, karena kita berdosa. Tetapi di dalam anugerah Kristus, kita dipulihkan dan ditebus, supaya dengan penebusan Kristus kita memiliki jiwa yang sehat. Jiwa yang mengasihi Tuhan sehingga memaknai perjumpaan dengan Tuhan tetap di dalam pengertian bahwa wahyu Allah sudah terangkum secara sempurna dan utuh di dalam Alkitab. Nah, karena itu jangan sampai kita terjebak untuk menambah atau mengurangi firman yang sebenarnya muncul dari firman yang ilusif dari jiwa kita yang sakit. Yang kedua, untuk menentukan jiwa yang sakit atau tidak, lihatlah dari buahnya. Jangan terus-menerus bicara mengenai akar. Akar itu bisa dari agama kita masing-masing, tapi dari buahnya lah kita akan melihat apakah kita seorang yang sakit dalam arti positif, ataukah kita dalam sakit jiwa yang sakit dalam arti negatif. Baik Pak Yo. Terima kasih Pak Yo atas pencerahannya pada jumpa kita kali ini. Dan para sahabat DKB, itulah percakapan kita mengenai pengalaman keagamaan dan jiwa yang sakit. Bila ada komentar, masukan kepada kami, silakan tuliskan di nomor 0812-8188-9191. Terima kasih atas perjumpaan kita. Sampai jumpa pada episode berikut dan Tuhan memberkati.